Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Ya, Artinya, sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Ya, arti perkata. Quran Muslimah, terjemah perkata. Ya. Ya, itu. Inna, sesungguhnya kami, Ya. arsalnaka. Nanya panjang. Arsalnaka, kami telah mengutusmu. Bil haqqi, dengan kebenaran. Basyiron, pembawa Basyiron, pembawa berita gembira. Wa naziron, dan pemberi peringatan. Wala, dan tidak. Tus'alu, kamu ditanya. An, dari ashabi, penghuni-penghuni al-jahim, Ya. neraka. Ya. Tafsir Al-Jalalain. Sesungguhnya kami telah mengutusmu, hai Muhammad, dengan kebenaran, maksudnya dengan petunjuk, sebagai pembawa berita gembira, bahwa barang siapa yang memenuhinya, ia akan mendapat surga, dan pembawa peringatan, bahwa barang siapa yang menolaknya akan masuk neraka. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Maksudnya orang-orang kafir. Tidak menjadi soal bagimu jika mereka tidak beriman, karena kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Menurut satu riwayat dibaca tas'al, yaitu dengan sukun atau baris mati menunjukkan larangan. Ya. Kita lihat kembali ke posisi awal, yaitu perkata. Kita akan menjabarkan sesuai dengan kemampuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 119. Inna, sesungguhnya kami. Inna, sesungguhnya kami. Ini menunjukkan suatu penguatan. Kata inna itu penguatan. Disebut dengan taukid. Artinya sesuatu itu memang sangat penting. Kaminya itu Allah, ya. Ya, Allah. Allah menguatkan dengan sebenar-benarnya. Kata inna itu namanya huruf taukid. Memperkuat, pertegas, agar kita tidak ada keraguan. Arsalnaka, kami telah mengutusmu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengutus Nabi Allah kepada seluruh umatnya sampai hari kiamat nanti. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Dinyatakan lagi bil haqqi, dengan kebenaran, dengan membawa kebenaran, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus itu tidak main-main, membawa ajaran-ajaran kebenaran. dari dua sumber utama yang beliau sampaikan kepada kita,
yaitu dari kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi kita, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam Islam itu kebenaran sejati itu bersumber dari dua kitab suci, yaitu Al-Quran yang kita pelajari sekarang ini dan hadis Nabi. Hadis itu fungsinya untuk melengkapi, menjelaskan dan menyempurnakan ajaran Al-Quran. Jadi Al-Quran ini firman Allah masih orisinil, masih banyak ayat-ayat umum yang tidak bisa kita pahami kecuali melalui hadis. Seperti ajaran perintah sholat. Wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran sholatnya seperti apa, berapa rakaat, nggak ada, ya. Maka Nabi menjelaskan dalam bentuk apa, Bu? Hadis. Jadi wajib juga kita pelajari hadis agar kita bisa memahami, ya, gambaran-gambaran secara terperinci mengenai ajaran Islam yang sifatnya umum yang ada dalam kitab suci Al-Quran, termasuk haji, termasuk puasa dan lain-lain, itu banyak disampaikan secara umum, tidak dijelaskan secara terperinci, secara detail. Maka hadis itu yang akan menjelaskan, ya. Basyira, fungsinya apa, Bu? Kebenaran itu dua. Membawa berita gembira. Jadi fungsi ajaran kebenaran baik dari Quran maupun hadis Nabi itu dua, Bu. Pertama sebagai basyira, sebagai pemberi kabar gembira. Ya. Nabi Muhammad diutus oleh Allah melalui bekal ilmu yang berupa Quran dan hadis. Itu pertama posisinya sebagai basyira, ya, pemberi kabar gembira. Berupa apa, Bu? Surganya Allah. Jadi bagi siapapun yang gemar beribadah, beramal soleh, maka baginya diberikan kabar gembira, yaitu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah nanti di akhirat. Ini dalam rangka jangka panjang kita nanti. Di dunia juga ditampakkan, Bu, kalau kita benar-benar menjalankan ajaran Nabi ini, kita akan mendapatkan banyak manfaat dari amal-amal soleh yang kita lakukan. Ya, kita akan makin bertambah berkah hidup kita, ya, Bu, ya. Kita akan makin dicintai dengan masyarakat. Ya, kita akan bisa berkomunikasi dengan lancar, membangun, ya, hal-hal yang positif dalam hidup. Ini semua adalah manfaat dari kita melaksanakan ajaran Rasulullah. Jadi di dunia saja ditampakkan hasilnya, apalagi di akhirat. Firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Wa in asabtum falaha. Dan jika kamu berbuat buruk, maka akibat keburukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi berhati-hati, Bu, dalam hidup ini. Kalau kita melakukan hal-hal yang negatif, yang merusak suasana dalam kehidupan, melanggar aturan-aturan, menyebarkan hal-hal yang buruk, itu bisa akan merusak diri kita sendiri. Ada pepatah mengatakan apa, Bu? Senjata makan tuan. Hati-hati. Kalau kita menunjukkan hal-hal yang negatif, maka sungguhnya akan menyerang diri sendiri. Ada lagi hari mulutmu, harimaumu. Ya, Bu? Iya, Bu. Kalau buruk yang kita lakukan, maka akan menerkam diri sendiri. Semakin orang emosi, itu semakin galau, goncang jiwanya, Bu, ya. Iya. Semakin rusak akal pikirannya.
Ini berhati-hati Bu ya. Kalau bisa kita berusaha berlapang dada ya Bu ya, bersabar menghadapi, berlapang dada, optimis, apalagi Bu, positive thinking. Nah itu penting. Dan ini diakui oleh para psikolog. Walaupun mereka nggak tahu Quran, tapi dengan berpikir positif, berbaik sangka, maka akan menenangkan hati kita. Ya Bu. Iya. Ya. Kemudian wanadhira, berikan peringatan Memberi peringatan. bagi orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah yang merupakan kebenaran sejati. Mereka di akhirat nanti akan disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Itu pasti Bu ya. Orang-orang yang bergelimang dengan dosa, entah itu dosa bersifat mungkar atau bersifat fahsya. Dosa mungkar itu adalah kejahatan yang merugikan orang lain. Seperti apa? Mencuri, apalagi Bu? Merampok, ya. Berbohong, itu adalah bagian dari mungkar. Ya. Ada lagi fahsya. Apa fahsya Bu? Kejahatan atau keburukan yang merugikan diri sendiri. Seperti apa Bu? Konsumsi narkoba, itu fahsya. Berzina, itu fahsya. Dua-duanya dilarang dalam Islam. Baik merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri, itu ancamannya neraka nanti. Na'udzubillahimin. Mungkin sekarang enak-enak Bu ya. Orang itu berzina, mabuk-mabukan, kemudian korupsi, merampok, mungkin sekarang enak. Tapi nanti di akhirat pasti akan dijebloskan ke neraka yang sangat panas. Ya, pertanggungjawabannya. Di akhirat di dunia saja ditampakkan orang yang melanggar hukum, membuat keonaran. Ditampakkan di dunia Bu ya. Minimal kena omelan ya Bu ya. Kena omelan, apalagi Bu? Kalau dia masuk ke jalur hukum, dia akan dipenjara. Kalau dia kasus sangat berat, itu merugikan banyak orang, bisa dibunuh, hukum mati, seperti orang yang konsumsi narkoba dalam jumlah yang sangat besar, dia bisa dihukum mati. Na'udzubillahimin. Jadi jangan macam-macam Bu, kita berhati-hati dalam hidup ini. Siapapun kita bisa terpleset Bu. Benar Bu. Ya. Jadi sekarang kita orang yang baik-baik ini jangan terlalu pede. Karena iblis setan itu akan terus berjuang menggoda kita. Jangan sampai kita berada dalam nilai-nilai kebaikan. Ibu ketinggian? Enggak sih, cuma ada ini. Kedinginan? Ya, sedikit lagi Bu. Kemudian lanjutkan Bu. Wala tus'alu. Lanjut Bu. Wala dan tidak. Tidak. Tus'alu, ditanya. Kamu ditanya. Kamu ditanya, maksudnya dimintai pertanggungjawab. Ya. Dari ashabi. Apa ashabu? Ashabi. Bu. Ya. Penghuni al-jahim. Al-jahim, Neraka jahim. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab beliau di dunia. Juga tanggung jawab kita sebagai umatnya. Kalau kita melihat kemungkaran, keburukan di tengah-tengah kita wajib untuk apa Bu? Mencegahnya. Ya Bu ya? Mencegahnya, kemudian meluruskannya. Kalau kita diam, nah nanti di akhirat, walaupun kita rajin ibadah, kita bisa diseret ke neraka Bu. Umpamanya kita lihat anak kita nggak mau sholat, anak kita berbuat yang nggak benar, terus kita sebagai orang tua diam aja. Walaupun kita rajin sujud, rajin ibadah, beramal soleh, kalau kita membiarkan anak-anak kita berada dalam kesesatan, maka kita pun akan dijebloskan ke neraka. Bahaya Bu ya. Makanya kewajiban kita untuk apa Bu? Mengingatkannya, menasihatinya. Selama anak itu tinggal sama kita, berada dengan kita, itu adalah tanggung jawab kita penuh. Ya Bu ya? Iya. Walaupun anak itu udah umur 30 tahun. Oh gitu Pak, biar dewasa juga. 40 tahun, selama dia masih tinggal dengan kita sebagai orang tua, itu tanggung jawab penuh kita mendidik mereka. Kecuali mereka kalau udah berkeluarga, itu udah tanggung jawab masing-masing, karena dia sudah menjadi kepala pemimpin, punya tanggung jawab sendiri. Oh, kalau ini kalau belum menikah gitu. Nah, kalau belum nikah,
Itu tanggung jawab orang tua untuk mengingatkan apa? Mengingatkan dia sholat, mencegah dia kalau melenceng dari aturan agama. Ya sekarang kan zaman canggih Bu, kita nggak mesti bertatap muka Bu ya, bisa kita ingatkan lewat WA, sholat nak gitu kan, atau kita hubungi langsung. Banyak cara Bu zaman sekarang. Jadi nggak ada alasan orang tua untuk tidak memperhatikan anak-anaknya. Kan anak itu tergantung orang tuanya Bu ya. Kalau orang tuanya cuek, nggak peduli ya, jangan salahkan orang tuanya. Anaknya terlibat pergaulan bebas, narkoba, seks bebas, prostitusi, itu semua karena apa? Karena orang tuanya tidak bertanggung jawab. Kecuali kalau orang tuanya udah mata-mata nih Bu, udah didik dia, udah ngajarin dia macam-macam, berikan dia solusi jalan keluar. Ternyata anak itu nggak mau, ya berarti dosa ditanggung oleh anaknya. Kita nggak usah pusing Bu. Kita udah memperingatkan. Kita udah kasih tahu ya Bu. Kita udah berikan peringatan, bahkan kita omeli, ya. Kita dari yang lembut sampai yang tegas gitu. Tapi anak itu ternyata nggak mau, lebih memilih apa kata temennya, lebih condong kepada pergaulan bebasnya. Ya berarti dia itu sudah memilih jalan hidup sendiri. Ya, jangan pusing Bu. Yang penting kita pikirkan diri kita aja. Yang penting kita sudah kasih tahu. Itu kita didik dari kecil Bu ya. Kasih pengarahan macam-macam, udah kita biayain. Kalau anak itu ternyata dia membangkang, bantah, nggak mau peduli terhadap ajaran orang tua, ya berarti tanggung jawab diri sendiri. Nggak usah pusing Bu. Doain aja. Ya. Jangan dikutuk dia ke neraka, jangan. Doakan saja semoga anak-anak kita mendapatkan hidayah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang negatif dalam hidup ini. Kan kita mendidik itu dua kemungkinan Bu. Bisa sukses, bisa pula gagal. Ya, bisa jadi Bu. Walaupun kita udah mata-mata nih didik anak, bisa jadi anak itu gagal. Ya kan kembali ke anaknya Bu. Anak kan punya akal, ya bukan? Punya hati. Kalau digunakan dengan benar, pasti akan mengikuti apa kata orang tuanya. Tapi kalau dia menutup hatinya ya Bu ya, menutup akal sehatnya, nggak mau memperhatikan apa bimbingan nasihat orang tua, ya selamanya kayak gitu Bu. Susah jadinya Bu ya. Ya kita hanya mendoakan, mudah-mudahan dia diberikan petunjuk hidayah oleh Allah sehingga bisa menyadari kekeliruannya dan kembali kepada jalan yang benar. Karena begini Bu, ketika anak itu dia larut dalam pembangkangan, pengingkaran, anak itu nggak merasa bersalah Bu. Ya, dia kita kasih tahu nih apa Bu? Bantah atau mungkin dia menganggapnya kita angin lalu, malah ketawa-ketawa. Kita omelin dia ketawa Bu, karena kita bakal sendiri, ya enggak? Karena hatinya belum kebuka. Kita mau ceramain sejam juga, kalau hatinya belum kebuka ya yang ada hanya pegel Bu. Malah kita malah dimusuhi, bisik gitu ya. Sono harus tidak, sono nenek, mama dan nenek-nenek juga masih suka ceramah gitu Bu. Malah kita disalahin Bu. Kita bermaksud baik-baik, karena anak itu nggak mau membuka pintu hati dan akalnya, akhirnya anak itu larut dalam apa Bu? Dalam keingkaran dan kekafiran. Ini bahaya Bu. Jangan sampai terjadi. Tapi umumnya Bu, umumnya nih orang tua yang peduli terhadap pendidikan anak-anaknya umumnya berhasil, sukses mendidik anak-anaknya. Umumnya Bu. Umumnya ya, orang tua yang betul-betul peduli terhadap pendidikan anak-anaknya itu akan sukses menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita juga berdoa nih kepada Allah. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua diberikan kesabaran oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita. Karena mendidik anak itu, mendidik manusia itu lebih susah daripada mendidik hewan. Ya Bu ya? Mendidik anak itu nggak langsung nurut Bu, serius. Ya, alasan ini, alasan itu, macam-macam. Macam-macam Bu, dia berkelit sana, berkelit situ.
Makanya untuk membantu pendidikan itu perlu disekolahkan. Kalau orang gurunya mungkin orang lain mungkin lebih didengar. Kalau sama orang tua mungkin kadang suka nggak peduli. Karena mungkin saking dekatnya Bu ya. Jadi nggak ada harisma wibawanya. Tapi kalau sama guru, mudah-mudahan dengan bimbingan guru-guru kita, anak-anak itu akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Sebenarnya kalau untuk sekedar anak kita mengenal baik dan buruk, cukup orang tua saja Bu, sebenarnya. Nggak perlu diajarin sama orang lain. Kalau untuk mengenal, hanya mengenal baik dan buruk, sopan, ya kan, teratur, cukup orang tua. Tapi kan anak nggak semua mau ya Bu ya. Rata-rata anak itu menolak, nggak mau. Maka perlu anak itu disekolahkan, bahkan dipondokin, supaya anak itu lebih mengerti terhadap akhlakul karimah. Ya mungkin bagi-bagi tugas kali Bu ya. Kalau orang tua tugas apa? Melahirkan, ya, membesarkan, merawat, apalagi Bu, memberikan biaya, nafkah. Nah, tugas yang lain mendidik akalnya, mendidik akhlaknya, tugas gurunya di sekolah atau guru-guru agamanya Bu ya. Jadi bagi-bagi tugas. Kalau semua diborong orang tua kelenger Bu. Ya, apalagi orang tua yang sangat sibuk, nggak mungkin standby bisa mendidik anaknya sendiri. Walaupun anak itu darah kandung kita sendiri ya Bu ya. Belum tentu kita bisa menguasai jiwanya Bu. Serius Bu. Jadi yang paling susah itu mendidik jiwanya Bu, biar dia sadar ya, biar dia insaf, biar dia semangat, biar dia optimis, biar dia bersyukur. Itu berat Bu, mendidik jiwa itu. Kalau mendidik otak gampang Bu, mengajarkan ilmu otak gampang nangkep. Tapi untuk sampai ke jiwa ini yang berat Bu. Menanamkan iman, rasa sabar, bersyukur, ini berat Bu. Butuh apa Bu? Butuh sabaran. Orang lain yang memberikan tambahan-tambahan ajaran-ajaran yang mulia seperti itu. Kita sebagai orang tua hanya sekilas-sekilas saja Bu. Jangan terlalu dalam, Anda juga nggak mau. Jangan terlalu lama juga, anak bosan Bu. Serius. Sekilas aja Bu, sambil santai, sambil makan, ya, sambil bercanda, itu maunya begitu. Anak itu nggak pernah mau serius Bu. Kalau diceramahin. Iya. Kalau kita ceramahin malah katanya lebih ngerti dia. Pasti yang diomongin itu lagi kan, itu lagi, begitu Bu. Wah, suka dibalik-balikin. Nah, begitu. Memang namanya anak itu kalau kita pikir-pikir, boy, Allah sakit banget nih. Hati kita ini sakit Bu. Kadang anak itu lebih banyak membantahnya daripada nurutnya. Ya Allah, ibunya berdarah-darah melahirkan, coba. Membiayai macam-macam. Dari orok sampai dia udah gede kayak gitu. Ya, ketika anak itu membantah, ya Allah, sakit banget Bu ya. Sakit banget. Tapi namanya ibu atau ayah itu paling sakitnya sementara. Nanti dimaafkan lagi. Itulah jiwa. Iya, awalnya mungkin sakit Bu. Tapi kadang orang tua nggak tega. Ya, nanti juga baik lagi. Jadi semarah-marahnya orang tua itu nggak lama juga baik lagi. Mulutnya doang sama orang tua itu. Sebenarnya hatinya itu sangat cinta kepada anaknya sendiri. Tapi kadang anak suka salah paham. Akhirnya apa? Nggak betah di rumah katanya. Kenapa? Salah pengertian Bu. Kalau di rumah diomelin mulu. Orang tua tuh nenek-nenek cerewet banget. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Disalah tanggap Bu. Padahal buat dia sendiri. Anak itu biasanya sadar Bu kalau udah dewasa nanti. Kalau kayak kita nih Bu, baru dia ingat. Oh, ternyata benar orang tua saya. Apalagi ketika dia punya anak, baru dia tahu rasa. Ya Allah, pantas saja dulu orang tua saya ngomel-ngomel. Ternyata punya anak ini kok banyak pusingnya daripada senangnya, ya enggak? Iya. Bu, anak itu terlihat dia bermasalah dari kecil. Ya Allah, kalau udah nangis susah banget berhenti. Kalau udah maunya ini, susah dia tahan. Dari kecil aja udah nyakitin orang tua Bu, ya Allah. Perjuangan orang tua ya Bu ya. Iya. Makanya pantas surga di bawah telapak kaki ibu, demikian besar jasanya orang tua kita. Saking besarnya jasa orang tua, mau dibalas harta benda sebanyak apapun tidak akan pernah bisa terbalas
tunaikan itu jasa orang tua kita, ya kan? Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Kasih ibu tuh panjang, Bu, ya, panjang sekali nggak ada habisnya. Tapi kalau anak, dia ada batasnya, Bu. Malah lebih mementingkan orang lain. Kalau udah menikah, lebih mementingkan istrinya daripada orang tuanya sendiri. Itulah namanya anak. Kita juga jadi anak, Bu, ya. Kita kalau seperti itu, kita mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan dimaafkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat bersama orang tua kita yang tercinta. Nah, ini betul tanggung jawab kita, Bu. Kalau kita di dunia seperti Rasulullah, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang kita cintai, maka kelak kita akan bebas dari tuntutan. Kalau anak itu masuk neraka. Kenapa anak itu masuk neraka? Karena dia tidak pernah mau mendengar apa kata orang tuanya. Semaunya, Bu. Anak nih kalau udah semaunya susah, Bu, diarahkan. Tapi insya Allah, Bu, kita optimis, yakin karena kita baik. Mungkin saat ini sementara anak-anak kita mungkin masih ada ya bantah-bantahnya, ngeyel-ngeyelnya. Suatu saat insya Allah kita optimis, Bu, ya. Anak-anak kita akan bisa mengerti dan memahami hakikat hidup ini. Bagaimana sesungguhnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ayat ini tidak hanya berlaku kepada Rasulullah, juga berlaku kepada umatnya, termasuk kita. Bahwa kita akan terus berusaha untuk menyampaikan kebenaran dalam hidup ini. Walaupun ini berat, Bu. Bagaimanapun dia pilihan kita. Kita akan perjuangkan nilai-nilai kebenaran itu. Kita tunjukkan dan kita contohkan, serta kita tularkan kepada orang-orang kita cintai, kepada anak keturunan kita. Insya Allah ini akan menjadi pahala yang besar, mengalir nanti di alam kubur dan di alam akhirat. Semoga kita yang masih hidup ini mampu bertahan dengan nilai kebenaran dan kita sebarkan, kita tularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.